Halo pembelajar merdeka, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Laurin Indras Marcelina, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari bidang studi PGSD Universitas PGRI Madiun. Kali ini saya hendak mengajak para pembelajar merdeka untuk mengkontekstualisasikan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid. Setiap anak memiliki sifat yang unik dan potensi yang berbeda-beda, serta memiliki bakat dan minatnya sendiri-sendiri. Sehingga sebagai calon seorang pendidik yang profesional, saya harus mampu memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang anak. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama kecil Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889, merupakan Menteri Pendidikan pertama pada masa awal kemerdekaan. Beliau adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia dan pelopor pendidikan pada zaman kolonial Belanda yang mendirikan perguruan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada semua anak memperoleh hak dalam pendidikan. Atas jasa-jasanya itulah Ki Hajar Dewantara kemudian mendapatkan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional, dan setiap tanggal 2 Mei yang merupakan tanggal lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional, serta filosofi pemikirannya juga masih sangat relevan hingga sampai saat ini. Lalu, bagaimana strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita kontekstualisasikan bersama dalam penerapannya di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerah di mana siswa berada. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam dirinya, serta diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan sejatinya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Cara belajar dan interaksi siswa abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan siswa di abad 20-an. Saat ini sering kita lihat anak bahkan lebih menguasai teknologi dibandingkan orang tuanya dalam menggunakan media digital. Sebagai sosok guru, maka sejatinya kita harus adaptif dan dinamis dalam memberikan pendidikan dan pengajaran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, maka pendidikan saat ini hendaknya menekankan pada kemampuan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21, yakni memiliki pemikiran yang kritis, kreatif dan inovatif, mampu berkomunikasi, mampu menyelesaikan masalah, serta berkolaborasi agar dapat bersaing di lingkungan masyarakat. Maknai proses pendidikan yang hendaknya selalu menyesuaikan dengan kodrat alam, maka didiklah siswa sesuai konteks sosio-kultural di mana siswa tinggal dan berada. Dengan memberikan teladan untuk memelihara tradisi dan budaya daerah, kita dapat menebarkan budi pekerti untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman kepada siswa. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, dan kersa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial, serta bertanggung jawab dalam membuat keputusan.
Manusia merdeka adalah manusia yang hidup baik lahir atau batinnya tidak bergantung kepada orang lain, melainkan bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa harus belajar tanpa adanya tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Sebagai seorang guru, saya tidak bisa memaksa siswa untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan saya. Bisa saja dalam satu kelas, siswa dapat mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda, misalnya dalam bentuk gambar karikatur, lukisan, infografis, puisi, video, atau bentuk media lainnya. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Jika kita memberikan barang yang banyak untuk anak, namun ia masih mengambil barang yang lain, itu karena kita tidak membiarkan mereka untuk memilih barang yang mereka inginkan. Begitu pula di dalam pembelajaran, saya sebagai seorang guru hendaknya mengenal karakteristik anak didik saya, melakukan asesmen diagnostik sebelum melaksanakan pembelajaran, dapat membantu guru untuk lebih mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga saya dapat dengan mudah untuk mengembangkan potensi berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak, serta memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Dari beberapa hal yang sudah dijelaskan tadi, tentu sejalan dengan trilogi pendidikan berdasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Maka sejatinya guru dan orang tua memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaannya agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Di dalam pembelajaran, siswa bertindak sebagai subjek dan guru adalah fasilitator yang memberikan dorongan serta membimbing siswa. Sebagai fasilitator, hendaknya setiap siswa dipandang sebagai subjek yang unik, memiliki potensi yang berbeda, serta memiliki kekuatan kodratnya masing-masing dan memerlukan bimbingan yang berbeda pula sesuai dengan kebutuhan individualnya. Maka, kita sejatinya sebagai guru dan orang tua perlu memberikan apresiasi, semangat, dan dorongan kepada mereka sesuai potensi yang dimilikinya agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, berjiwa sosial, serta yang terpenting memiliki keimanan dan ketakwaan serta karakter yang mulia. Demikianlah kontekstualisasi strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.